Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ginanjar. Dan saya Saifullah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari manajemen risiko untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu dari dosen pengampu Bapak Agung Haryanto. Jadi secara pengertian dasar dari risiko itu sendiri, yaitu risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas yang ada. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang terjadi akan di masa depan. Bahkan mungkin satu detik ke depan selalu ada elemen-elemen yang ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Jadi ada dua istilah yang sering dicampur adukan, yaitu ketidakpastian dan risiko. Sebagai orang yang menganggapnya sama, sebagian lagi menganggapnya berbeda. Di sini yang membedakan kedua istilah tersebut karena pengelolanya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Untuk pada penjelasan kali ini kita ada beberapa sedikit poin yang ingin kita bahas. Pertama yaitu pengertian dari manajemen risiko kredit, terus ada urgensinya dan macam-macam. Terus ada proses dari manajemen risikonya itu sendiri dan proses pelaksanaan dari manajemen risiko itu sendiri. Jadi untuk terkait pengertian dari manajemen risiko kredit sendiri, itu adalah salah satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan bank berusaha bertahan dalam persaingan yang terus berkembang di industri perbankan. Risiko kredit juga terkait dengan operasi bisnis dasar bank yang mencakup pemberian pinjaman dan transaksi setoran. Hal ini digambarkan sebagai risiko kerugian ekonomi yang timbul dari kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan bank. Jadi risiko kredit umumnya tersegmentasi menjadi dua komponen, sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis muncul dari fluktuasi keadaan ekonomi, sosial, dan politik dan mempengaruhi semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan di pasar. Risiko kredit tidak sistematis tunduk pada elemen-elemen seperti manajemen yang lemah, inovasi baru, perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko manajemen operasional, keuangan, dan industri diidentifikasi sebagai risiko tidak sistematis. Jadi pengertian secara umum juga, kredit itu adalah potensi ekspor risiko yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi melakukan pembayaran seperti dalam kontak salam atau penjualan dengan pembayaran di muka untuk pengiriman di masa mendatang, atau istisna bisa yang yaitu dengan sistem kontrak untuk pembuatannya, atau juga dengan penyerahan aset dan seperti akad murabahah, yaitu dengan sistem penjualan barang dengan markup. Sebelum menerima dana, murabahah sendiri pada dasarnya akad jual beli yang memiliki risiko kredit pihak lawan berpotensi timbul karena mitra dagang bermasalah. Sumber non kinerja tersebut dapat bersifat sistematis eksternal. Jadi terkait urgensi manajemen risiko pada bank sendiri, seperti yang dijelaskan pada pengertian awal, yaitu manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan.
menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses membangun dan memelihara keamanan sistem informasi di dalam organisasi. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan atau sustainable organisasi. Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya perlu diperhatikan, khususnya pada bank, salah satu lembaga keuangan atau financial institution. Penyusunan kerangka kerja, struktur, dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan enterprise efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan risk management. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi oleh bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti withdrawal risk, terus ada fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank syariah. Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua risiko dan kuantifikasi modal, yang ketiga mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama, 4 kontrol sebelumnya, dan yang terakhir pemantauan risiko. Ya, sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank yang dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini. Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dari kompleksitas bank dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan di sini juga ada macam-macam risiko dalam pembiayaan bank syariah. Perbedaan yang unik dari instrumen keuangan yang dipraktikkan oleh bank-bank syariah dibandingkan dengan bank-bank konvensional dalam hal risiko kredit atau pembiayaan khusus sebagai berikut. Yang pertama di sini ada risiko pembiayaan berbasis natural centered contract atau NCC. Pembiayaan berbasis natural centered contract ini adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC seperti murabahah, ijaroh mutahiyah, bid tamlik, salam, dan istisna. Risiko pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah
disepakati bersama dengan model pembiayaan baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk tangguh. Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Sedangkan dalam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua, bank syariah akan mengalami risiko kerugian dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan. Nah, proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan. Seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat, pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang memungkinkan akan melakukan penunggakan pembayaran sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Kesimpulan dari vlog kita hari ini dalam membahas manajemen risiko, yaitu risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak terlepas dari kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola, dan mengatasi agar dalam mengukur risiko yang dihadapi bank syariah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.